Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa, saya akan berikan soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. Jadi, seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Anak-anak timur main habis, goyang badan kiri kanan coba tangkis. Ya, dia punya adik main di Indonesia, dia punya kakak main di Belanda. Ya, pas sekali, cocok. Semoga nanti bisa bertemu di lapangan yang sama. Tijani itu badannya segede Mesilgers, kalau Eliano setinggi dan segede Marcelino. Pas banget timnas dapat 2 orang. Makanya saya bilang bersyukur sekali kita dapat 2 orang. Iya toh? Bersyukur. Mesilgers dan Eliano Reinders resmi WNI. Ini perkiraan starting 11 timnas Indonesia. Mesilgers dan Eliano Reinders sudah resmi ambil sumpah sebagai WNI. Sintayong juga memastikan keduanya dipanggil untuk laga timnas Indonesia di bulan Oktober ini. Berikut adalah susunan starting 11 timnas Indonesia dengan adanya Hilgers dan Eliano. 3 di depan diperkirakan akan diisi oleh Oratmangun, Struijk, dan Eliano. 4 pemain di tengah ada Verdong, Nathan, Haye, serta Sandy Walsh. Sementara itu 3 back lini belakang jadi milik Mesilgers, Jaitzes, dan Rizky Ridho. Dan tentunya posisi kiper ada Martin Paes. Gimana menurutmu starting 11 tim? Ya kalau kita pakai 3-4-3 pasti ya skema seperti ini pasti ya masuk akal teman-teman. Tapi mungkin STY kalau lawan Bahrain dan juga Cina bisa jadi dipakai skema 3-4-3 teman-teman. Karena kita membutuhkan kemenangan kan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga mungkin kita akan pakai 5 back di belakang atau 4 back. Tapi ya itu tergantung dari STY. Nah, dengan datangnya Mesilgers dan juga Eliano Reinders ini akan menggeser beberapa orang dari posisi mereka. Tapi saya rasa seperti Rizky Ridho tidak akan tergantikan karena dia cukup konsisten, bermain bagus, ya solid di belakang dengan Jaitzes. Ditambah lagi dengan datangnya Mesilgers, ya saya rasa tidak akan tergantikan. Dan 3 orang pemain ini mereka akan bermain luar biasa dan lini belakang kita akan semakin bagus. Ditambah tengah, maka kita diisi dari 2 pemain tengah yaitu Nathan dan juga si Tom Haye, dan juga di kiri kanan kita punya Verdong dan juga Sandy Walsh yang apalagi kalau kita lihat Calvin Verdong ya itu bermain cukup ya militan sekali, dia bagus sekali. Nah, permasalahan kita ini ada di depan ini, lini serangan ini, dimana kalau misalkan si Marcelino bermain di kanan itu dia kurang gacor teman-teman. Nah, kalau dia bermain di posisinya Oratmangun di kiri itu baru dia bagus sekali teman-teman, dia dapat kesempatan untuk shoot, dia bisa shoot gitu. Nah, ini sama sekali membuat posisi dari Marcelino itu terancam. Tapi ya kita tidak mau mendahului STY. Ini karena prediksi starting line up saja teman-teman. Jadi kalau misalkan Eliano nanti starter, maka ya bisa jadi Marcelino yang akan dicadangkan karena Oratmangun pasti akan bermain di kiri. Tapi kalau Oratmangun bermain di kanan dan Eliano bermain di kiri, ya itu saya pikir ya masih bisa lah si Marcelino menggantikan posisinya Eliano. Tapi kalau misalkan STY mau memasang Eliano, maka sudah pasti yang menjadi cadangan itu si Marcelino teman-teman. Ya, kalau striker yang kita belum punya striker ya, Mauro Zaltra saya pikir belum datang, belum disumpah juga. Jadi ya kita masih bisa mengandalkan Rafael Struijk di depan teman-teman. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, STY bakal tinggal di Indonesia selamanya. Itulah nazar dari pelatih timnas saat ini. STY sudah tahu bahwa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia kali ini akan menjadi rintangan terbesar. Namun ia tetap optimis dan menetapkan target tinggi dengan meraih hasil terbaik di ronde ketiga kali ini. STY sudah berencana jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, maka ia akan tinggal di Indonesia seumur hidupnya. Ia berpendapat bahwa selama ini ia merasa nyaman berada di Indonesia dan bakal menjadi sebuah kenangan terbaik baginya dan Indonesia jika berhasil lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau STY tinggal di sini tidak apa-apa gitu. Tapi banyak juga yang mendukung dia kan. Ada juga yang tidak suka. Tapi kalau kita lihat perbandingan banyak dan sedikitnya. Yang suka dan tidak suka lebih banyak yang suka daripada yang tidak suka. Yang tidak suka itu kan sedikit saja. Orang-orang yang tidak suka dengan STY karena dia itu tidak terlalu ya memakai pemain-pemain Liga 1. Makanya dia tidak terlalu disukai sama beberapa pengamat sepak bola atau pelaku-pelaku sepak bola itu. Tapi overall semua menyukai STY lah, dari anak kecil sampai orang dewasa itu sangat menyukai STY. Apalagi anak kecil itu dia bilang bocil-bocil di Indonesia ini tidak panggil dia itu ya, dengan kata coach gitu, langsung panggil STY. Itulah Indonesia. Jadi semoga betah tinggal di Indonesia ini coach STY ini. Semoga betah. Pelatih timnas senior Indonesia, Coach Sintayong,
kemarin malam melihat pertandingan langsung antara Indonesia U20 melawan Yaman U20. Di situ Coach Sinteyong memberikan statement tentang kualitas Jens Schreven, teman-teman. Kurang lebih statementnya Coach Sinteyong seperti ini ya, teman-teman. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya juang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk menjadi striker timnas Indonesia. Wah, ini pendapat langsung dari Coach Sinteyong. Ya teman-teman, begini teman-teman. Oke, dia bagus dengan skemanya Indra Syafri ya. Tapi belum tentu dia cocok dengan pola permainan atau skema permainannya STY. Jadi belum tentu dia bagus di U20, lalu dia bagus juga di timnas senior. Belum tentu, karena kan beda pelatih, beda skema permainannya, beda pola permainannya, build up-nya juga beda, iya kan? Jadi tidak akan mungkin ketika dia gacor di U20 si Jens Schreven, belum tentu dia gacor juga di timnas senior, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang dia harus layak dipromosi, oke, dia layak dipromosi. Tapi menurut saya jangan terlalu dipaksakan anak-anak seperti Jens Schreven ini. Biarkan dulu mereka berkembang di kelompok umur, kelompok usia. Kalau mereka sudah bagus, matang di sana, baru boleh diproyeksikan ke yang lebih tinggi. Jangan langsung ke senior, ke U23 dulu, kemudian ke timnas senior. Itu baru keren, teman-teman. Indra Syafri beri balasan untuk para pengkritik taktiknya. Mari kita dengar, teman-teman. Jadi memang kita diskusi dengan para pelatih tim usia muda, kita memperkenalkan berapa formasi ke mereka, dan itu teman-teman pasti tahu formasi tergantung kebutuhan, ya, tergantung lawan, tergantung pemain yang ada. Kenapa kita sering terlalu main 3-4-3? Karena kita winger kita bagus-bagus gitu. Dan kadang-kadang kan juga orang kritik, kenapa main kok selalu dari pinggir? Dari pinggir kalau masuknya 6 gol kan ada masalah gitu. Iya, makanya saya bilang semua kan tergantung kebutuhan, apakah ini dibutuh atau tidak. Kalau terlalu tidak dibutuhkan ya buat apa, ngapain gitu. Ya karena skemanya Indra Syafri 3-4-3, ya dia pakai 3 back dan ya 4 pemain tengah, kemudian 3 pemain depan, ya itu lebih bagus menurut dia, ya why not begitu, lebih bagus kan. Karena tergantung kebutuhan kan. Kalian coba lihat ini guys. Lihat di bawah ini ya. Ini Instagramnya ibunya Mes Hilgers alias Tante Linda Tombeng. Lihat. Baca. Lihat, kita baca. Bangga denganmu, sebuah kehormatan besar bisa bermain untuk negara nenek moyang Anda. Baru kemarin yang bilang orang asing itu siapa sih? Itu orang tidak penting, mereka yang bilang orang asing. Orang yang tidak punya kontribusi apa-apa dengan sepak bolanya kita itu. Jadi lewat saja, biarkan saja mereka tuh, ya kan? Jangan dianggap pusing mereka tuh. Baca tuh captionnya. Bangga denganmu. Sebuah kehormatan besar bisa bermain untuk negara nenek moyangmu, katanya. Waduh, gila, keren banget nih. Gua aja yang baca merinding guys. Kalian merinding nggak? Kalau nggak merinding, coba patut dipertanyakan ya. Nasionalisme kalian tuh segimana besarnya buat negara ini. Nih buat kalian yang belum tahu ya, kakek neneknya Mes Hilgers itu asli dari Indonesia guys. Bahkan neneknya itu namanya Indonesia banget, Muhija Muhtar. Bahkan ibunya Mes Hilgers ini masih sering berkunjung ke Indonesia guys, karena dia punya panti yayasan tunanetra ya. Dan baru tadi malam guys ya, Mes Hilgers adalah orang Indonesia pertama yang bermain di Old Trafford guys. Walaupun ya belum disumpah, tapi kan itu sebentar lagi guys kejadian ya, tanggal 30. Lihat postingan Instagramnya dia nih, sebelum pertandingan dia bawa bendera Indonesia guys. Gila, seniat itu ya. Ini postingan dia setelah pertandingan guys ya. Lihat tuh bendera yang dia bawa tadi sama dia. Difoto guys sama dia. Ya berarti dia bangga guys jadi orang Indonesia. Nah kalian di sini yang nggak setuju ada pemain keturunan. Kasih tunjuk di mereka-mereka yang paling akam sih itu. Si paling akam sih itu, guys, tunjuk mereka. Keturunan ribut aja. Bukannya kalian bersyukur dapat pemain sekelas Mes Hilgers ini ya. Aduh, masih aja diomong-omongin. Aduh, gak ngerti gue sama pikiran kalian. Nih lihat tuh statementnya Mes Hilgers sendiri ya. Menurutku, jika ingin meningkatkan sebuah tim atau timnas ya, kamu membutuhkan beberapa pemain naturalisasi. Bukan berarti pemain Indonesia tidak bagus, tapi cara kami berlatih di Eropa tingkatnya jauh berbeda guys. Ya, memang betul. Berbeda. Jelas beda lah. Dan kita bisa meningkatkan levelnya. Jadi aku berpikir itu hal yang bagus kalau kita bisa bergabung dan bekerja sama guys. Ya udahlah ya guys ya, akuin aja guys, level pemain lokal itu belum
setingkat sama level pemain Eropa, guys. Mereka ini didikannya didikan Eropa. Kalau didikan Indonesia kan tahu sendiri. Waktu pertama Coach Sintayong datang ke sini aja nih, kalian pengen tahu ya. Diajarin passing, guys. Level timnas diajarin passing. Astaga. Mau ngarepin apa kalian di sepak bola Solin Soccer di negara Konoha ini, ha? Tapi kalau mereka berkolaborasi, guys, antara pemain keturunan dan pemain lokal, lihat hasilnya. Rizky Ridho, Witan Sulaiman, survive, guys. Mereka selalu starting line up. Artinya apa? Level permainan mereka tuh terangkat, guys. Jadi udahlah, guys ya. Buka pikiran dan mindset kalian, guys. Jangan jadi katak dalam tempurung. Perihal pemain keturunan ini udah jadi hal yang biasa, guys, di sepak bola modern ya. Jadi kita jangan mengurung diri, guys. Jangan menutup diri. Udah banyak contoh tim nasional yang levelnya meningkat berkali-kali lipat gara-gara pemain keturunannya berbondong-bondong membela satu negara nenek moyangnya. Contohnya Maroko, Prancis, Australia, ya. Udah segitu aja, guys ya. Contohnya kemarin Maroko itu kan sampai dapat juara berapa kemarin? Juara 4 ya. Itu mereka luar biasa. Itu kan banyak pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan juga seperti Brahim Diaz itu kan. Sebelumnya kan dia bermain untuk Spanyol. Tapi ya kita kaget juga dia memilih Maroko sebagai negara tujuannya dia gitu. Negara untuk sepak bolanya dia gitu. Dia memilih Maroko sebagai kewarganegaraannya dia. Itu kan sesuatu hal yang biasa, lumrah terjadi di sepak bola modern. Kenapa kita persoalkan? Apakah karena jatah pemain lokal itu berkurang, ya kan? Atau seperti apa? Kan harus ada alasannya. Kenapa ini harus dihentikan? Kenapa naturalisasi ditolak? Kenapa naturalisasi dihentikan? Harus ada alasan. Harus punya dasar yang kuat gitu. Kalau tidak punya dasar yang kuat, lalu kita bilang naturalisasi harus dihentikan, ya percuma gitu ya. Menurut saya lebih bagus dilanjutkan supaya sepak bola kita semakin maju. Jangan sampai kita hanya menjadi ada di bawah bayang-bayangnya Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura. Nah, sekarang kita lihat Indonesia ada di level yang lebih jauh daripada negara-negara tetangga kita. Apakah kita mau kembali ke 10 atau 15 tahun yang lalu? Jangan. Tidak bagus. Karena sepak bola yang dulu kita ya, amburadul, carut marut. Sekarang jual lebih bagus dengan adanya pemain-pemain diaspora ini. Hai, bukan ke ramai orang Indonesia yang dah merajuk dengan Wibro, yang dah tak nak dengar saya bahas pasal timnas Indonesia. Ada tu, siap move on, pergi ke content creator Malaysia yang lain. Marah betul tu. Okay, so hari ni pun ada yang DM, ada yang komen pasal timnas Indonesia Under 20 ni. Jomlah kita cerita sikit lah, sebab kan ada permintaan kan. Kita ceritalah apa yang jadi. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan. Mari kita dengar dulu dia punya ocehannya. Butang follow dekat sini. Yang pertama, kita mulakan dengan yang buruk dululah. Malaysia Under 20 diikat satu sama dengan Sri Lanka. Sama macam hari tu, bolos hujung-hujung juga. Dah leading 1-0, boleh pula bolos. Kau lawan Sri Lanka, kau tahu tak? Sri Lanka ni bukan negara main bola sepak, kau tahu tak? Sri Lanka ni main kriket, main sailing. Malaysia ni tiap-tiap petang nampak budak-budak main bola sepak, tak ada main kriket dia. Boleh pula seri dengan Sri Lanka. Tak tahulah. Tapi tak apalah, daripada awal lagi kita tahu memang dah tak layak, jadi game terakhir tu tidak mengubah apa-apa. Kemudian, yang ini pun kesian juga, Vietnam. Walaupun dapat nombor 2, tapi masih lagi tak cukup untuk layak. Menjadi tim pertama yang tersingkir walaupun dapat tempat kedua. Sayang sangat, diorang punya goal difference tu tak cukup. Dan tahniah saya ucapkan kepada Indonesia dan juga Thailand. Macam yang saya cerita dekat video sebelum ni, inilah dia, dua negara gergasi bola sepak ASEAN sekarang. Bukan 3-4 tahun lepas Sekarang diorang dua lah the standards of Asian football yang Malaysia kena kejar. Tak tahulah bila dapat kejar tu kan. Ini pula adalah seeding pot untuk Piala Asia nanti. Indonesia berada di pot ketiga, Thailand berada di pot keempat. Agak terkejut juga Arab Saudi berada di pot ketiga. Maknanya Under 20 Arab Saudi ni tak adalah power mana. Tapi yang paling terkejut China dekat pot 1. Mungkin sebab dia orang tuan rumah. Japan memang kita expect, Iraq memang kita expect. Korang komen pendapat korang pasal Piala Asia Under 20 yang akan berlaku pada tahun 2022.
2025. Itu saja. Ya, yang mengejutkan ini dua negara yang sepak bolanya menurut saya sebelum-sebelumnya itu bagus sekali. Ada Vietnam dan juga Malaysia. Rupanya kedua negara ini tidak lolos ke Piala Asia tahun 2025 di umur 20 ini, teman-teman. Jadi Vietnam ini dia itu kalah ya produktivitas gol kalau tidak salah, teman-teman. Ya, kalau salah boleh dikoreksi. Jadi walaupun dia ada di peringkat kedua, tapi dia tidak masuk sebagai peringkat 2 terbaik kalau tidak salah itu. Jadi yang tembus itu cuma Indonesia dan juga si Thailand itu. Sedangkan Malaysia ya harus menerima ya pil pahit kenyataan bahwa mereka tidak akan bermain di Piala Asia tahun 2025 khususnya U20, teman-teman. Ya semoga dua negara ini bisa bangkit dan bisa bersaing lagi di Asia Tenggara dan kita punya ya, saingan lah nanti. Akamsi Putau, anak kampung sendiri yang pulang dari rantau. Wih, keren ini. Ya, ini bisa dijadikan thumbnail ini. Bisa dijadikan thumbnail. Kita lihat komen. Yang bikin Akamsi biasanya jatahnya nggak dikasih japrem. Akamsi ngising. Asnawi sama Rizky Ridho dan Arhan adalah panutan bagi pemain lokal lainnya. Jika kamu sungguh-sungguh maka dirimu akan berkualitas. Iyalah. Makanya saya bilang di video-video sebelumnya, kalau mau dapat tempat di tim nasional tidak bisa hanya sekedar mengandalkan orang dalam gitu. Ya, kalau kita mengandalkan orang dalam ya satu saat ya kita akan tersingkirkan gitu kan. Karena tidak selamanya orang yang ya merekomendasikan di kau itu akan ada terus di situ kan. Pasti mungkin dia akan mati juga atau sakit juga atau ya punya kesibukan lain, dia tidak akan peduli dengan kau. Tapi kalau memang masuk di timnas itu karena punya kualitas yang bagus, karena memang layak bermain sebagai starter atau ada di timnas, ya tidak akan tersingkirkan. Kita kasih contoh buktinya siapa? Rizky Ridho, Witan Sulaiman, kemudian ada Marcelino, ya kan. Ya walaupun Marcelino bermain di luar lah, tapi kalau kita lihat secara ya, kalau mau dibilang pemain lokal berarti Marcelino juga kan termasuk di dalam. Dia kan pemain lokal itu, walaupun dia abroad main di luar gitu kan. Tapi sudahlah, itu bukan saatnya kita membahas antara pemain lokal dan pemain diaspora karena mereka itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam lapangan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Tujuannya sama, bawa nama Indonesia semakin tinggi lagi di kancah sepak bola internasional. Oke teman-teman, jadi stop bahas-bahas Akamsi apa, Akamsi itu tidak jelas itu ya. Yang kemarin bilang Akamsi apa, Akamsi tidak jelas, tidak ada gunanya Akamsi yang kalian bilang tuh untuk sepak bola Indonesia, iya kan, tidak ada gunanya. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis kolom komentar dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.